Kepo-kepo Kemayoran Podcast. Hai Kepowers! Kepowers, kami balik lagi nih dalam acara yang akan menjadi sumber informasi satu-satunya tertajam, terpercaya, teraktual seputar Kemayoran. Apalagi kalau bukan Kepo! Kepo kan? Kepo banget! Seperti biasa, ada Mak Bim idola sepanjang masa di sini. Ada Nines Beautiful Princess. Hanya berdua kali ini. Ada satu bangku kosong, tapi bukan yang film horor itu ya. Ada bangkunya Hannibal yang dia lagi entah di mana, lagi bulan madu sekarang ya. Nonton kayaknya dia Kayaknya di sih tempatnya seperti berada itu. dia. Nah, Kepowers nih kita udah lama banget nih ya, Mak, nggak nyapa Kepowers ya Betul. kan. Udah lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol tentang kawasan Kemayoran nih. Ada apa nih Nes yang baru Nes? Nah, Kepowers, kawasan Kemayoran terus mengembangkan dan membangun fasilitas yang ada di kawasan Kemayoran. Pembangunan ini berjalan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat saat ini nih, Betul. Ma. Nah, PPK Kemayoran selaku pengelola kawasan terus meningkatkan kualitas fasilitas mulai dari fasilitas hunian, fasilitas perniagaan, fasilitas perkantoran dan juga fasilitas hiburan modern berskala internasional, Ma. Menarik banget tuh ya. Menarik banget, dan yang lebih penting PPK Kemayoran juga mengembangkan fasilitas kesehatan sebagai kebutuhan primer masyarakat. Betul banget, Ines dan juga Kepowers. Kalau kita flashback lagi nih ya, kembali ke beberapa tahun yang lalu, Kemayoran ini mempunyai peranan yang sangat penting di bidang kesehatan Apa tuh? saat pandemi COVID-19. Dengan hadirnya RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang menjadi rumah sakit penanganan COVID-19 terbesar bahkan di dunia nih Ines kabarnya. Benar banget. Nah, tidak hanya itu, dengan bekerja sama dengan para mitra, PPK Kemayoran juga membangun fasilitas kesehatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya. Benar. Di antaranya ada Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Benar banget, Mak, keren banget. Keren ya. banget. Nah, Kepowers dan juga Nines, kita sekarang ini sudah berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran yang peranannya ini juga sangat penting nih di Kemayoran di saat pandemi, karena memang rumah sakit ini sebelahan persis nih ya, bersebelahan dengan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Betul, Atlet. betul. Dan kita langsung kepoin aja ya. Gimana sih Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran ini, dan sudah bergabung bersama kita di sini. Kita panggil ya. Kita panggil langsung aja, Mak. Kakak Siti Wahyuni. Halo. Selaku perwakilan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat datang loh di Mitra Kemayoran. Terima kasih kasih. Kita sudah diizinkan mengobrak-ngabrik rumah sakit ini ya. Iya, terima kasih juga udah menyempatkan nih Oke, untuk Iya. main-main ke podcastnya Kemayoran. Boleh mungkin disapa dulu ya panggilan kita buat teman-teman yang Apa nonton nih Kepowers. panggilannya? Kepowers. Kepowers. Halo Kepowers, selamat Iya. datang di Mitra Kemayoran. Ya, wah, biasa nih. Yes. Temen aku nih dari tadi nih, Kak Yuni nih udah kepo banget Oh tentang ya. mitra keluarga nih. Apa None? Benar banget. Nah, Kak Yuni nih, kita dari tadi kan udah lihat dari luar, lihat Oke. dari dalam. Oke. Jadi kita makin kepo nih, gimana sih Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran ini awal mulanya ada di Kemayoran Oke, ini gimana? sejarahnya ya. Benar. Sejarah berdirinya Mitra Keluarga Group pastinya Betul. ya. Oke, kita tuh sejarah awal mulanya berdiri tuh dari tahun 1989. Pertama kali itu di Mitra Jatinegara. Waktu itu masih rumah sakit bersalin. Dan lalu di tahun 95 buka mitra yang kedua di Bekasi. Oh, Kita ini yang ketiga di tahun 97-98. Gitu. Jadi di sini baru dibuka 97-98 dan kita itu berkomitmen nih untuk menjadikan rumah sakit kedua bagi keluarga dan pelayanan prima yang dinamis dalam penanganan kesehatan di segala kalangan. Itu kunci sukses Mitra Keluarga. Wih, luar biasa Luar banget ya, Mak. biasa, Keren banget. luar biasa sejak tahun 95, yang Betul. artinya cuma beda 1 tahun sama umur saya ya. Tua sekali saya. Iya. Kalau Mbak Yuni di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran sejak tahun berapa nih? Saya bergabung di sini dari tahun 2002. 2002. Dari tahun 98 ke 2002
2002 sampai sekarang 2024. Betul. Tentunya banyak nih perubahan yang ada di kawasan Kemayoran. Betul. Nah, apa nih yang membuat Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran ini bertahan sampai dengan saat ini di Kemayoran? Betul. Yang pastinya adalah lokasi ya. Dulu waktu awal berdiri memang akses ke sini agak sulit ya. Sekarang itu udah jauh lebih baik. Dan keuntungannya adalah kita ini terletak di antara Jakarta Utara dengan Jakarta Pusat. Betul. Terus diakses dari mana aja tuh gampang, mudah. Kendaraan umumnya pun gampang. Dan yang paling penting nih di Kemayoran ini tuh aman. Aman sekali dari tahun berdiri ya, dari tahun 98 sampai saat ini tuh aman. Dan juga di kawasan ini nih akses tolnya tuh gampang. Kita ada bisa dari Ancol, dari Cawang, dari Tanjung Priuk dan juga Cakung. Terus row jalannya tuh lebar-lebar. Jadinya tuh untuk macet tuh agak jarang sih ya, karena row-nya jalannya tuh lebar. Terus kami juga sebagai salah satu mitra dari PPKK Kemayoran ini sebagai pengelola kawasan, kami juga sangat terbuka jika ada perluasan kerjasama terutama di bidang pelayanan kesehatan atau yang lainnya. Wah, luar oke banget, biasa. luar biasa. Saya mau tanya lagi nih, di kawasan ini pernah banjir nggak? Nggak pernah kan? Banjir nggak pernah. Nggak pernah. Itu nilai plusnya salah Nilai satunya plusnya ya dari Kemayoran. Kemayoran. Nah, setelah kita ngobrol sejarah dan kita jadi tahu nih Mbak dari awal mula berdiri terus hingga saat ini nih. Nah, sebetulnya apa sih Mbak layanan unggulan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran ini? Baik, kalau kita mempunyai ada sekitar 5 unggulan untuk di Mitra Kemayoran ini sendiri ya. Seperti visi dari Mitra Keluarga itu sendiri yaitu menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. Untuk itu kami berusaha memberikan layanan yang masyarakat butuhkan. Di antaranya kita punya sleep disorder clinic atau gangguan tidur. Kita ada jantung dan pembuluh darah. Terus ada breast clinic one stop service yaitu menangani permasalahan payudara dan kanker payudara. Kita juga ada Jakarta Orthopedic Center atau bedah tulang ya. Terus ada Jakarta Urologi Center. Wih, luar biasa. Luar biasa. Layanan itu layanan unggulannya sebanyak itu loh. Nah, ini ada yang tahu nggak nih dari salah satu unggulan yang kita punya? Mungkin yang agak jarang terdengar itu sleep disorder clinic nih. Benar, aku juga Tahu nggak nih bertanya-tanya apa sih nih. sleep disorder Belum clinic? tahu nih, Belum Mbak, tahu gimana nih. Mbak? Tahu Boleh ya. diceritain. Jadi kalau sleep disorder clinic itu adalah gangguan tidur seperti mendengkur, terus susah tidur. Waktu itu kan ada ya beberapa artis ya yang meninggal mendadak pada saat dia tidur. Nah, itu sebetulnya tidak hanya jantung, tapi kemungkinan ada dari gangguan sleep apnea. Jadi mendengkur itu bisa menghentikan nafas. Jadi salah satunya itu. Nah, ini yang kita belum tahu ya. Benar. Yang orang masih belum ke arah sana gitu. Benar, Ini benar, kayaknya benar. masih yang dianggap sepele. Iya. Gitu. Salah satunya kita punya keunggulan itu. Nah, kayaknya saya tuh harus nih ke klinik gangguan Coba tidur ya, nih. boleh, kayaknya Iya. mesti dites. Kalau katanya teman saya tuh ngorok gitu kan. Dan Kadang-kadang yang orang nggak tahu ya. Nggak Iya, tahu, iya, justru kita yang ngoroknya kecil nggak tahu Benar, gitu kan. benar. Dan ternyata fun fact-nya ya itu bisa menyebabkan kematian. Salah Iya. satu Betul, faktor bisa betul, menyebabkan betul. kematian Nggak adalah bisa gangguan dianggap tidur. sepele ya Betul. ternyata. Nggak bisa dianggap sepele. Nah, kita tadi udah ngomongin layanan unggulan. Kemudian fasilitasnya apa aja sih yang ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran? Baik, untuk fasilitas kita cukup lengkap ya di sini. Kita punya IGD emergency room, kita ada emergency diagnostik, ada kamar operasi, ada laboratorium, farmasinya pasti ada, radiologi seperti CT scan, bone densitometry, ada mamografi, ada USG dan panoramik. Kita juga punya ruang ICU, ICCU, perina dan PICU. Lalu ada juga nih NICU. NICU itu ICU untuk baby. Oh, untuk baby. Terus ada kamar bersalin, ada health screening atau MCU ya, medical check up yang biasa kita tahu, dan medical rehabilitation center atau fisioterapi yang kita tahu. Oke. Gitu. Jadi cukup lengkap di sini. Seperti yang kita lakukan tiap tahun ya, Nes, di sini Iya, betul. medical check Medical up. Nah, betul sekali. Harus rutin kayaknya Harus rutin ya. setiap Harus tahun. Jadi kan rutin. lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Benar Iya. banget. Ini pertanyaan titipan dari saya pribadi nih ya, Mbak. Kalau klinik sedot lemak ada nggak sih? Ada. Ada ya. Itu harus ke bedah plastik. Bedah plastik. Betul. Coba mah. Konsultasi Kayaknya, dulu. Untuk yang diet juga ada. tuh Boleh. kan. Itu dengan dokter konsultasi gizi. Tuh. Ahli gizi ya. Ahli Luar gizi, biasa. betul. Nah, Kak
Yuni nih, aku penasaran juga nih. Kita kan dari tadi ada di ruangan ini, nyaman, enak, bersih ya Mak ya. Dari tadi kita udah diundang ngobrol-ngobrol di sini. Terus terdengar sayup-sayup teriakan anak kecil. Ini ruangan apa sih, Mbak? Baik, ruangan ini memang ruangan baru, kita renovasi supaya ibu dan anak lebih nyaman. Jadi ruangan ini ruangan untuk ibu dan anak. Jadi kita khususkan di sini yang kebetulan saat ini kita berada, ini ruangan untuk poli ibu. Nanti di sebelah sana untuk ibu anaknya. Poli anaknya. Dan di sini cukup nyaman, mungkin banyak bisa lihat sendiri. Bener banget. Fasilitas kami juga lengkap. Dan yang pasti nih dokter-dokter kita di sini nih itu semuanya sudah senior, sudah kompeten lah di bidangnya. Itu yang paling betul. ditunggu-tunggu. Kayaknya buat para ibu anak. Cocok buat kita, Nes. Emak mananya gitu kan. Kadang-kadang kan kalau dokter kebidanan tuh hanya kebidanan saja. Kalau kita kebidanan onkologi ada. Onkologi itu untuk yang penyakit kandungan, untuk kanker kandungan dan lain-lain gitu. Jadi kita semuanya lengkap. Lengkap banget, fasilitas, layanan unggulan, semuanya ada di sini ya, Mbak. Betul. Luar biasa, kita seneng banget nih ya bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Mbak Yuni. Berarti ya semakin lengkap nih ya fasilitas yang ada di kawasan Kemayoran dengan hadirnya Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran sebagai salah satu fasilitas kesehatan tentunya. Dan untuk K-Powers nih yang masih penasaran gimana sih apa fasilitasnya, bisa langsung kepoin aja deh ya di Instagramnya @mitrakeluarga. Betul ya, Mbak? Betul sekali. Betul ya. Atau bisa langsung aja datang ke sini deh ketemu sama Boleh ketemu Kak Yuni ya. langsung dengan saya. Betul. Saya tunggu. Wah, ditunggu. Ditunggu tuh. Berarti K-Powers ya jangan pikir panjang, jangan ragu, jangan bimbang. Karena apapun aktivitasnya Di Kemayoran aja. Betul sekali. Nah, untuk Kepowers yang masih kepo tentang kawasan Kemayoran, tungguin Kemayoran Podcast atau Kepo episode selanjutnya ya. Karena Kepo akan menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya seputar Kemayoran. Betul. Dan jangan lupa tinggalin komen untuk tema apa aja sih yang pengen dibahas di Kepo atau Kemayoran Podcast episode selanjutnya. Dan K-Powers saat ini K-Powers semua bisa menyimak Kemayoran Podcast itu kapanpun dan dimanapun saja. Jadi banyak berbagai macam platform kita bisa didengarkan ya, melalui Instagram @ppk_kemayoran, TikTok Explorer Kemayoran, Spotify Kemayoran Podcast, dan tentu saja ada YouTube channel kita PPK Kemayoran. Lebih gampang ya sekarang ya Betul, nyari lebih seput gampang. informasi seputar Kemayoran ya. Bener lebih gampang. Wih, seru banget yang ngobrolnya sama Mbak Yuni ya, Mak. Betul. Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran yang sangat nyaman, bersih ini ya hari ini. Dan kita juga pengen ngucapin terima kasih Terima banyak kasih. sama Mbak Yuni atas hospitality-nya, atas waktunya dan juga izinnya karena kita boleh syuting podcast di sini. Ya, saya juga terima kasih banyak nih untuk pengelola kawasan Kemayoran ini ya. Kepada K-Powers nih kami tunggu jika membutuhkan layanan kesehatan di Mitra Kemayoran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti biasa nih Mbak Yuni K-Powers, kalau di akhir-akhir acara ini kita tuh ada pantun. Yes, gitu ini yang paling ditunggu-tunggu Ini yang nih. paling ditunggu-tunggu. Iya, Kayaknya harus Nines deh ini yang baca. Silahkan kehormatan kepada Baik, saya minta cakepnya ya Mbak Yuni, Iya. Nines, dan juga yang di belakang kamera sana ya. Minum air kelapa sampai sembelit. Cakep. Kami bertiga pamit. Dadah. Kepo Kepo Kemayoran Podcast.